Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Abdurrahman Fadil dari kelas 10 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang peradaban awal masyarakat Indonesia dan dunia. Pertama, peradaban awal masyarakat Indonesia dalam bidang pemerintah, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan, dan teknologi, kepercayaan, dan pertanian. Yang pertama, ilmu pengetahuan. Ketika kebutuhan hidup meningkat dan manusia tidak ingin terus-menerus hanya tergantung pada alam, manusia mulai memikirkan bagaimana caranya dapat menghasilkan makanan sendiri dengan mengolah alam. Dan disinilah titik awal kemajuan dari akal pikiran manusia untuk mempertahankan hidupnya. B. Teknologi. Perkembangan teknologi masyarakat Indonesia dimulai sejak masa bercocok tanam. Namun, teknologi masyarakat Indonesia awal mencapai titik kemajuannya ketika masa perundagian. Pada masa itu, masyarakat awal Indonesia telah mengerat teknik pelemburan logam yang digunakan untuk pembuatan berbagai peralatan rumah tangga dan pertanian. C. Kepercayaan. Memasuki masa bercocok tanam, kepercayaan masyarakat Indonesia mulai mengalami perkembangan. Pada masa ini, masyarakat mempunyai konsep tentang alam kehidupan setelah kematian. Dengan demikian, penghormatan terhadap nenek moyang atau kepala suku yang mereka agungkan tidak berhenti ketika meninggal, melainkan terus-menerus berlanjut bahkan menjadi sebuah pemujaan. Pemujaan terhadap roh nenek moyang terlihat melalui peninggalan menhir, dolmen, sarkofagus, bubur batu, dan arka. Pemerintahan. Adanya pemerintahan diperkirakan setelah manusia memilih untuk hidup menetap di suatu kelompok atau masyarakat. Kelompok masyarakat ini dipimpin oleh seorang kepala suku. Proses pemilihan kepala suku tersebut harus memiliki kelebihan dalam fisik, spiritual, dan keahlian dibandingkan manusia lainnya. E. Pertanian. Pada masa awal bercocok tanam, masyarakat awal Indonesia masih menggunakan sistem pertanian ladang atau huma. Pelaksanaan sistem ini dilakukan dengan membuka hutan agar dapat ditanami. Apabila lahan yang mereka tanami sudah tidak produktif lagi, mereka akan berpindah lahan ke tempat lainnya. 2. Peradaban awal masyarakat dunia. A. Peradaban awal masyarakat lembah sungai Indus. Peradaban lembah sungai Indus terbentuk sejak sekitar tahun 2800 Masehi. Mata pencaharian masyarakatnya adalah pertanian dengan tanaman utama padi, gandum, dan lain-lain. Tentang pemerintahannya, Mohenjo dan Harappa tidak ada penjelasan yang pasti. Lihat dari bekas-bekas reruntuhan kota serta kesamaan artefak yang tersebar di kedua wilayah ini seperti tembikar, stempel, simbangan, dan batu bata. Beberapa cap atau di tempat peradaban Indus memperlihatkan adanya swastika yang lazim terdapat pada agama-agama lain yang berkembang seperti Hindu, Buddha, dan Jaina. Banyak stempel bergambar binatang. Sebuah motif menunjukkan arka duduk dalam posisi bersila. Yang B. Peradaban awal masyarakat lembah sungai Huanghe. Peradaban lembah sungai Huanghe adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di lembah Sungai Kuning. Sungai Huanghe disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Pada dinasti Shang, mata pencarian penduduk Cina
kuno sebagai petani. Para petani saat itu sudah menggunakan bajak untuk mengolah tanah. Selain itu, ada juga yang beternak, berburu, dan menangkap ikan. Ada dua macam sistem pemerintahan. A. Sistem pemerintahan feodalisme. Dalam sistem ini, kedudukan kaisar dianggap sakral karena dianggap sebagai utusan atau anak dari dewa langit. B. Sistem pemerintahan unitaris. Dalam sistem ini, kekuasaan negara berpusat ditangani kaisar, sehingga kaisar secara langsung menangani segala urusan politik, filsafat, dan kepercayaan. Pada masa pemerintahan dinasti Zhou, pada masa itu lahir 3 ahli filsafat Cina. A. Ajaran Lao Tzu tercantum dalam bukunya yang berjudul Tao. Lao Tzu percaya bahwa ada semangat keadilan yang kekal dan abadi, yaitu bernama Tao. B. Ajaran Konfutse. Berdasarkan Tao juga menurut ajaran Kungfu, Tao adalah sesuatu kekuatan yang menyatu segala-galanya dalam alam semesta ini. C. Meng Tse 372 sampai 200 Masehi. 280 Masehi adalah seorang murid Kungfu yang melanjutkan ajaran gurunya. C. Peradaban awal masyarakat Mesopotamia. Mesopotamia terletak di antara 2 sungai, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris, yang saat ini menjadi Republik Islam Irak. Mesopotamia adalah negara kerajaan kota yang pada zaman perunggu terdapat kerajaan kota Sumeria yang berpusat di Akkadia dan kerajaan kota Assyria yang berpusat di Babilonia. 1. Sumeria. Bangsa pertama kali mendiami Mesopotamia adalah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria berasal dari daerah sekitar Susa-nya ibu kota bernama Ur. Bangsa Sumeria membangun beberapa negara merdeka. A. Kehidupan ekonomi bangsa Sumeria yaitu antara lain beternak, berdagang, dan petani. Untuk mengairi tanahnya, dibuatlah saluran air dari kedua sungai itu. Pengolahan tanah dilakukan dengan membajak menggunakan tenaga hewan yaitu keledai. B. Kebudayaan yang terdapat di bangsa Sumeria yaitu mereka sudah membuat penanggalan yang dibagi dalam jam, menit, dan detik. Selain itu, orang Sumeria juga menciptakan salah satu sistem penulisan paling awal yang diketahui, yaitu cuneiform. C. Pemerintahan. Kekuasaan tertinggi kerajaan dipegang oleh seorang pendeta. Raja yang disebut Patesi tersebut bernama Ur-Nansi. Ia adalah raja yang membangun kota Lagas sekitar tahun 2500 Masehi. Raja bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat baik lahir maupun batin. 2. Orang-orang Akkadian. Orang-orang Akkadian termasuk ke dalam rumpun Semit yang berasal dari padang pasir di utara Mesopotamia. Awalnya mereka selalu kalah dengan bangsa Sumeria. Akan tetapi disitulah kemunculan Sargon, bangsa Akkadia kemudian menjadi lebih kuat. A. Ekonomi bangsa Akkadia bersumber pada sistem pertanian. Terdapat 2 pusat utama pertanian yang terdapat pada bangsa Akkadia, yaitu daerah selatan dan utara. B. Kebudayaan bangsa Akkadia. Kebudayaan bangsa Akkadia mengambil dan meniru semua hasil kebudayaan dari bangsa Sumeria. Bahkan mereka berintegrasi dengan penduduk yang ditaklukkan, yaitu bangsa Sumeria, yaitu
Kota Akkadia dipimpin oleh Sargon yang mendirikan kekaisaran pertama di dunia sekitar tahun 2334 Masehi. C. Kekuasaan. Kekuasaan yang baru ini dapat menciptakan ketertiban pada bangsa Akkadia yang lebih besar, tapi sekaligus juga kekejaman dan kekerasan. Pada tahun 2100 Masehi, pengaruh Akkadia merosot dan kemudian diambil alih oleh UR sebagai kekuatan dan yang berpengaruh selama 1 abad. Selain itu, mereka juga mempunyai banyak dewa dan dongeng-dongeng pahlawan. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.